Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kito Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai kenali gula darah dan kolesterol Anda, cegah penyakitnya sejak dini. Masih bersama dengan kita ada Dokter Hesti dan juga Dokter Lisda. Sebelum kita lanjut nih, Julia mau mengingatkan kepada pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, bagi yang mau bertanya, boleh langsung saja. Nih sudah masuk dok, kita langsung angkat aja ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Halo, selamat siang dengan Putri di Jenggalu. Selamat siang, iya Kak Putri, bagaimana Kak Putri, kabarnya sehat? Pertanyaannya apa Kak? Alhamdulillah sehat. Ini dok, saya mau tanya dok, sekarang itu kan sudah banyak di e-commerce itu penjualan alat tes kolesterol, gula darah, asam urat, dan apakah misal kita tes mandiri di rumah itu akurat atau tidak gitu dok. Terus misal kalau kita sudah periksa ada salah satu yang tinggi kadarnya, apakah wajibkah kita berkonsultasi ke dokter atau apa ada penanganan pertama di rumah gitu dok? Baik, itu pertanyaannya tadi ya Kak Putri ya? Iya, terima kasih dok. Selamat siang. Terima kasih kembali, selamat siang Kak Putri, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tadi dok pertanyaannya ada dua tadi ya Dokter Lisda ya. Yang pertama, karena kan memang untuk alat yang tadi disebutkan oleh Dokter Lisda juga kan mudah sekarang didapatkan di apotik, di e-commerce oleh siapa saja gitu. Dan apakah itu akurat? Dan tadi pertanyaan keduanya terkait dengan bagaimana jika sudah ada kondisi itu dan sebelum lakukan konsultasi atau memang harus dilakukan konsultasi langsung, apakah ada tindakan atau langkah pertama yang harus dilakukan? Boleh dok, silahkan. Baik. Saya jawab yang pertama tadi tentang alat pemeriksaan mandiri itu ya. Sebenarnya adanya alat pemeriksaan mandiri ini itu memudahkan untuk pasien-pasien diabetes mellitus yang kontrol rutin itu untuk pemeriksa mandiri di rumah, dengan catatan dia sudah diajarkan bagaimana menggunakan alatnya oleh dokternya, karena di situ proses pemeriksaan itu melibatkan kontrol alatnya. Jadi tidak hanya menggunakan sticknya saja, ada yang stick kontrol atau kalibrasinya dipasang sebelum pemeriksaan dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaannya siapa saja yang boleh memeriksa, kita harus tahu dulu bagaimana penggunaan alatnya dan memang peruntukannya itu untuk kontrol mandiri di rumah seperti kasus pasien diabetes mellitus seperti itu tadi. Tapi kalau misalnya kita hanya mau memeriksa saja tapi tidak punya pengetahuan tentang alat itu nanti salah-salah akan hasilnya itu tidak akurat gitu. Tidak memasangkan yang tadi kontrol atau kalibrasi alatnya atau sticknya salah dipasang dan sebagainya. Nah sebaiknya memang di fasilitas Paskes tingkat 1 sudah ada ya Dokter Lisda ya. Jadi sebaiknya memang tenaga kesehatan yang memeriksanya. Nah tadi yang pertanyaan kedua apa ya? Terkait apabila terkena kondisi kolesterol ataupun gula darah itu tadi, langkah awal yang harus dilakukan apakah langsung konsultasi atau seperti apa dok? Nah kalau misalnya ada salah satu parameter yang tinggi seperti gula darah yang tinggi atau kolesterol yang tinggi, tadi kan sudah disampaikan untuk nilai normalnya kalau sewaktu itu di bawah 140 atau 139. Jadi kalau kadarnya tinggi sedikit misalnya 150, 160 itu bisa kita pola makannya dulu atau gaya hidupnya dulu tuh. Misalnya kita lihat dulu kita ini kurang bergerak atau tidak, makanan kita tuh banyak yang manis, berlemak atau tidak. Misalnya kita sudah mengkondisikan gaya hidup sehat tapi nilainya tetap tinggi, sebaiknya berkonsultasi. Nah, kalau misalnya kadar gula darahnya tadi ada tabel normal prediabetes dan diabetes ya. Kalau diabetes kan di atas 200. Nah, kalau hasilnya itu sudah di atas 200, nggak bisa kita gaya hidup saja yang kita perbaiki. Itu harus minta konsultasi. Jadi kalau memang perlu obat nanti akan diberikan obat oleh dokternya. Jadi tergantung tingginya dan bisa diintervensi dengan gaya hidup atau tidak. Atau kalau tidak harus dibantu dengan obat. Gitu.
Baik, jadi tadi untuk jawaban yang pertama itu ya Dok, dan kedua juga boleh siapapun pakai, tapi dia syaratnya harus tahu ya, atau paling tidak ada yang tahu, karena kalau nggak tahu nanti akurasinya belum tentu benar ya Dok ya. Terus yang kedua juga tergantung berapa kadarnya ya, kalau memang tinggi banget ya harus dilakukan konsultasi ke tenaga medis gitu. Baik, terima kasih dokter. Semoga menjawab ya Kak Putri, terima kasih sudah bertanya sekali lagi. Baik Dok, mungkin langsung aja kita lanjut, silahkan. Ini tadi tentang pemeriksaan laboratorium ya. Untuk mungkin kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi menjawab dari Dokter Lisda tadi yang untuk pemeriksaan rutin atau screening secara dini. Jadi Adult Treatment Panel 3 atau National Cholesterol Educational Program itu memang dari umur 20 tahun dianjurkan untuk melakukan screening kolesterol. Jadi ini khusus untuk kolesterol dari umur 20 tahun. Jika hasilnya normal maka bisa diulang setiap 5 tahun sekali. Namun jika hasilnya tinggi atau abnormal maka diulang 6 sampai 12 minggu. Nah, kalau di Indonesia dari Kemenkes di Vaskes tingkat 1 itu bisa melakukan screening kesehatan. Jadi nggak hanya kolesterol, ada glukosa, kolesterol, tekanan darah dan lain-lain, itu diulang setiap tahun untuk populasi sehat. 3-6 bulan untuk populasi yang beresiko, misalnya ada obesitas, hipertensi, atau ada riwayat keluarga dengan kolesterol atau diabetes, maka itu setiap 3-6 bulan. Nah, jika memang sudah kadarnya tinggi, maka setiap bulan dilakukan pemantauan terapi. Mungkin seperti itu. Jadi yang bisa diambil pesannya itu, jadi kita periksakan kesehatan kita secara teratur, cek gula darah dan kolesterol berkala, kemudian pola hidup sehatnya diterapkan, kemudian tentu saja cegah sejak dini untuk hidup yang lebih berkualitas. Mungkin luar biasa. Terima kasih Dokter Hesti. Dokter Lisda, nanti kita sambung lagi ya, tapi kita jeda dulu ya Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat.